Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan dengan saya Noval Rafianto dengan NIM 105 dengan teman saya. Ilham Darmawan NIM 106. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis jabatan di PT Bank BNI Syariah di Surabaya. Pertama, pembahasan. Pembahasan terdiri dari satu pendahuluan, sejarah dan gambaran umum perusahaan, tujuan, visi dan misi perusahaan, deskripsi geografi perusahaan, tinjauan pustaka, definisi analisis jabatan, manfaat analisis jabatan, proses analisis jabatan, metode analisis jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan. Dan bab 3 ada analisis jabatan di perusahaan yang berisikan organisasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan job description. Lalu ada analisis jabatan di perusahaan, proses analisis jabatan di perusahaan, pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan di perusahaan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Sejarah dan gambaran umum perusahaan. Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946 menjadi bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, Uang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah bank sentral atau bank sirkulasi, serta sekaligus juga adalah sebagai pendiri dan direktur utama BNI yang pertama adalah Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo. Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah dengan prinsip tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat ternyata mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000, didirikan di unit usaha syariah BNI dengan 5 kantor cabang, 5 kantor dan 38 cabang. Selanjutnya, US BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Lalu, pada tahun 2004, BNI Syariah Prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomor 127 Surabaya, yang mana membuktikan kinerja yang baik dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI Syariah Prima Kantor Cabang Surabaya sebagai cabang yang memiliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006 berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140% untuk laba dan 35% untuk pembiayaan pada tahun 2006. BNI Syariah Prima Surabaya membidik segmen pasar menengah ke atas dengan saldo minimal tabungan nasabah 250 juta rupiah. Berdasarkan kegiatan lebih lanjut, maka BNI Syariah merubah BNI Syariah Prima menjadi BNI Syariah Reguler yang berlokasi di Jalan Bukit Darmo Boulevard nomor 8A 8B Surabaya yang sampai saat ini tetap eksis dalam kegiatan perbankan. Sejak 2010, unit usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat, BNI Syariah digabung dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia. Lalu ada tujuan pada maka kali ini yaitu satu, mengetahui pelaksanaan analisis jabatan di perusahaan. Kedua, mengetahui evaluasi jabatan di perusahaan. Bab 3 ada visi dan misi. Visi menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Dan misi Bank BNI Syariah yaitu satu, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Dua, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Tiga, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Empat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk bekerja dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Yang kelima, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang aman. Selanjutnya, deskripsi geografi perusahaan. Pada tahun 2004, BNI Syariah Prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomor 127 Surabaya. Pada 1 Februari 2021, ada gabungan anak perusahaan
gabungan bidang perbankan di antara Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Lalu masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Analisis jabatan secara sistematis meliputi kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Untuk mengetahui lebih lanjut pengertian analisis jabatan, berikut merupakan pengertian analisis jabatan menurut para ahli. 1. Destrer tahun 1997. Analisa jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan pengertian ini Dessler menekankan pada dua aspek, yaitu menyangkut isi pekerjaan dan orang yang melaksanakan pekerjaan. Kedua ada Mathis dan Jackson. Analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungannya dengan prestasi jabatan. Lalu yang ketiga ada Dr. Andes Mukijat. Analisis jabatan adalah hal yang penting dalam manajemen kepegawaian karena hasilnya bisa digunakan hampir dalam semua program kepegawaian. Lalu selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Oleh karena itu, informasi dari analisis jabatan dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut. Satu, untuk keperluan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi karyawan dapat dilakukan apabila kejelasan tentang pekerjaan telah didapatkan oleh manajemen. Lalu, yang kedua ada untuk keperluan penghargaan. Penghargaan atau apresiasi harus dilakukan pada karyawan yang berkontribusi besar kepada perusahaan. Penghargaan tersebut sifatnya bisa dengan pemberian hadiah, kenaikan gaji, atau jabatan. Yang ketiga ada untuk keperluan penilaian kinerja. Dalam setiap pekerja tentunya diterapkan standarisasi. Standarisasi tersebut telah diperhitungkan dengan matang. Diharapkan pekerja mentaati standarisasi tersebut agar rencana perusahaan tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pegawai yang baik adalah pegawai yang mentaati standar yang telah dibuat. Yang keempat ada untuk keperluan pelatihan. Apabila ada rekrutmen atau promosi, karyawan harus terlebih dahulu dilatih agar tahu bagaimana medan pekerjaannya dan tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada proses analisis jabatan. Satu, planning the job analysis. Pembahasan utama dalam perencanaan analisis pekerjaan adalah menjawab dan mengidentifikasi sasaran dan analisis pekerjaan itu. Yang kedua ada preparing and communication the job analysis. Pada tahap ini, pegawai yang akan dilibatkan dalam melakukan analisis pekerjaan dan metode yang akan digunakan harus diidentifikasi. Kegiatan lain dalam tahap ini adalah mengkaji dokumentasi pekerjaan yang ada, baik menyangkut struktur organisasi maupun sumber daya yang tersedia. Ketiga ada conducting the job analysis. Pada tahap ini, analisis sudah dapat dilakukan. Berbagai data yang diperlukan dikumpulkan melalui sebuah angket yang disertai dengan sebuah surat yang menjelaskan proses dan instruksi untuk pengisian dan mengembalikan angket analisis pekerjaan itu. Setelah data terkumpul, kegiatan berikutnya adalah melakukan pemilahan atau sortir menurut kelompok atau unit-unit. Lalu yang keempat ada developing job description and job specification, yaitu menyiapkan draft uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Begitu draft tersebut rampung diisi, selanjutnya ditinjau ulang oleh manajer. Setelah selesai ditinjau oleh manajer, uraian pekerjaan kemudian didistribusikan oleh bagian SDM ke para manajer, supaya supervisor dan pegawai. Yang kelima yaitu maintaining and updating job description and job specification. Sebuah sistem harus dikembangkan untuk menjaga keakuratannya. Satu cara efektif untuk menjamin terjadinya tinjauan ulang yang akurat adalah menggunakan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dalam aktivitas SDM lainnya. Lalu ada metode analisis jabatan. Satu, metode observasi. Metode observasi adalah metode yang menggunakan pengamatan terhadap individu dalam mengerjakan tugas sebagai dasar dalam pengumpulan informasi. Kedua, ada metode wawancara yang dapat dihadirkan menurut Dessler.
yaitu pekerja diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. Lalu ketiga ada metode angket, yaitu karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Keuntungan utama dari metode kuesioner angket adalah informasi atas sejumlah pekerjaan dapat dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tapi dapat juga disusun secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam spesifikasi jabatan adalah: satu, persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, persyaratan fisik dan mental. Keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya ada evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau penilaian jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam satu perusahaan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan upah yang tepat dan adil di antaranya jabatan-jabatan yang ada. Lalu ada dalamnya terdapat langkah-langkah evaluasi jabatan. Satu, mengumpulkan informasi tentang jabatan dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung, atau pengamatan. Dan kemudian menyusun informasi tersebut menjadi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Kedua, menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan tersebut. Kemudian metode evaluasi jabatan. Satu, metode evaluasi jabatan dibagi dua, yaitu satu, metode non kuantitatif yang terdiri dari metode penentuan peringkat atau ranking method. Yang kedua, metode klasifikasi grade or classification method. Kedua, ada metode kuantitatif yang terdiri dari metode perbandingan faktor dan metode sistem angka. Metode penentuan peringkat atau ranking method yaitu penilaian terhadap jabatan dilakukan oleh suatu tim penilai yang khusus dibentuk yang biasanya terdiri dari orang-orang dalam perusahaan dengan dibantu oleh konsultan ahli dalam bidang ini. Dasar yang dipakai dalam menentukan nilai ini adalah hasil analisa jabatan. Bila mana hasil analisis jabatan ini tidak ada, maka tim penilai menentukan peringkat dari masing-masing jabatan tersebut berdasarkan interpretasi mereka terhadap kondisi dari masing-masing pekerjaan. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan peta struktur organisasi sebagai acuan. Dalam hal ini urutan jabatan disesuaikan dengan hierarki dalam peta struktur organisasi. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Darmawan. Baik, untuk bab 3, yang pertama yang akan dibahas adalah organisasi pada PT Bank BNI Syariah di Surabaya. Pada PT Bank BNI Syariah di Surabaya, bentuk organisasinya termasuk dengan organisasi lini fungsional, di mana masing-masing bagian memiliki fungsinya masing-masing. Berikut kelebihan dan kelemahan dengan menggunakan bentuk organisasi lini fungsional. Kelebihannya yang pertama, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, keuntungannya adanya spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Yang ketiga, para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Yang kelima, solidaritas moral dan kedisiplinan karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama tinggi. Yang keenam, direktur utama tugasnya ringan karena para direkturnya adalah spesialis di bidangnya masing-masing. Kelemahannya, bawahan sering bingung karena mendapat perintah dari beberapa atasan. Pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan karyawan. Karyawan sulit mengadakan alih tugas akibat dari spesialisasi yang mendalam kecuali mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Yang keempat, karyawan selalu mementingkan pekerjaan di bidangnya atau spesialisasinya sehingga membuat koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Yang kelima, sering terjadi solidaritas kelompok yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan mengkotak-kotakan ikatan karyawan yang sempit. Selanjutnya,
ada struktur organisasi dan job description. Di PT Bank BNI Syariah, cabang Surabaya, terdapat beberapa unit dan direktur manajer. Berikut merupakan deskripsinya. Yang pertama, ada recovery dan remedial officer. Tugasnya melakukan collection kepada nasabah dengan kategori. Yang kedua ada kolektabilitas 345 dan hapus buku HB. Yang ketiga adalah memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektabilitas 345. Yang keempat ada memproses usulan dan eksekusi penyesuaian nasabah dengan kategori 345 dan hapus buku HB. Yang kelima ada memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektabilitas 345. Selanjutnya ada recovery dan remedial assistant. Tugasnya yang pertama melakukan collection kepada nasabah dengan kategori kolektabilitas 345 dan hapus buku HB. Yang kedua ada memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektabilitas 345. Yang keenam adalah memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 345 dan hapus buku HB. Yang ketujuh ada memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektabilitas 345. Yang ketiga ada SME Financing Head. Tugasnya yang pertama memasarkan produk pembiayaan produktif retail. Yang kedua memproses permohonan pembiayaan produktif retail. Yang ketiga melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif retail. Yang keempat mengelola pemantauan, melakukan collection dan memproses usulan pembiayaan produktif retail dengan kategori kolektabilitas 1 dan 2. Yang kelima, memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada recovery and remedial head sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada sales officer. Tugasnya adalah yang pertama memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan institusi kerjasama lembaga. Yang kedua, memasarkan produk pembiayaan konsumer. Yang ketiga, membina hubungan, memantau perkembangan dan melakukan cross upselling kepada nasabah existing, khususnya nasabah institusi dan kerjasama lembaga. Yang keempat, ada membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atau aktivitas pemasaran dana oleh SEO. Yang kelima, mengelola pemasaran yang dilakukan oleh petugas direct sales. Yang kelima ada sales assistant. Yang tugasnya adalah yang pertama memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan institusi atau kerjasama lembaga. Yang kedua memasarkan produk pembiayaan konsumer. Yang ketiga memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumer. Yang keempat memproses pembiayaan talangan haji. Yang keenam ada consumer processing assistant. Tugasnya yang pertama melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumer. Yang kedua melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumer jika cabang belum mengikuti aktivitas sentral transaksi. Yang ketiga ada memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya. Yang keempat mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumer yang telah diproses. Yang kelima, melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumer. Selanjutnya ada collection assistant. Tugasnya yang pertama melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumer dengan kategori kolektabilitas 1 dan 2, termasuk atas nasabah non-scoring agunan liquid. Yang kedua, ada memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumer kepada recovery and remedial head sesuai ketentuan berlaku. Selanjutnya adalah financing card business. Tugasnya yang pertama menyusun rencana strategis laporan penjualan kartu pembiayaan Hasanah Card untuk wilayah pemasaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua memasarkan produk kartu pembiayaan. Yang ketiga memproses verifikasi awal permohonan kartu pembiayaan. Yang keempat ada melakukan dan mensupervisi aktivitas collection kartu pembiayaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, mengelola kepegawaian dan menjalankan proses rekrutmen. Yang keenam, berkoordinasi dengan kantor pusat terkait dengan permasalahan pemasaran organisasi dan koleksi kartu pembiayaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada teller. Tugasnya untuk memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui kantor cabang, mengelola kebutuhan kas harian sesuai dengan ketentuan Pagukas dan melakukan prinsip APU dan PPT.
Selanjutnya ada customer service. Tugasnya melakukan pemasaran dana konsumer kepada nasabah walk-in dan cross upselling kepada nasabah dana existing. Yang kedua ada memproses pembukuan dan penutupan rekening, giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga ada memproses permohonan gadai kepemilikan emas dan CCF. Dan yang keempat melakukan prinsip APU dan PPT. Selanjutnya adalah Financing Support Assistant. Tugasnya mengelola proses administrasi pembiayaan, memproses transaksi pencairan angsuran dan pelunasan, mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening dan jaminan, mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan, mengelola laporan kepada regulator terkait dana debitur, mengelola hubungan dengan notaris. Selanjutnya ada Operational Assistant. Tugasnya melakukan pembukaan transaksi cabang, memproses transaksi clearing, mengelola daftar hitam nasabah, menyelesaikan daftar pos terbuka, memproses pembukaan garansi bank LC dan SKBDN, melakukan fungsi financing support assistant apabila dibutuhkan. Selanjutnya ada General Affairs Ahead. Tugasnya mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang, mengelola administrasi data kepegawaian cabang, mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya, mengelola kepegawaian penunjang seperti satuan pengamanan, sopir, pelayan, jaga malam, dan lain-lain di masing-masing cabang. Selanjutnya adalah analisis jabatan di PT Bank BNI Syariah di Surabaya. Aspek yang dianalisis dengan hakikatnya, maka aspek pokok yang dianalisis dalam analisis jabatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang ada di setiap organisasi. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut. Selain itu, aspek lain yang dianalisa antaranya adalah identitas jabatan, kedudukan jabatan, dan struktur tugas pokok dan fungsi jabatan, tujuan-tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan-bahan peralatan kerja, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan jabatan, risiko bahaya, dan persyaratan jabatan. Hasil analisis jabatan itu berupa uraian jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan struktural adalah keseluruhan syarat, kriteria, kondisi yang melekat pada suatu jabatan struktural yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai yang menduduki jabatan dimaksud guna dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada peta jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi. Yang keempat ada klasifikasi jabatan atau peringkat jabatan sebagai pedoman petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu. Yang kelima ada sebagai bahan penyempurnaan dan penataan organisasi tata laksana dan manajemen sumber daya manusia. Yang keenam sebagai alat untuk menghindari duplikasi tugas pelaksanaan pekerjaan dan kekaburan wewenang serta tanggung jawab antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Selanjutnya ada proses analisis jabatan di PT Bank BNI Syariah Surabaya. Proses analisis jabatan di PT Bank BNI Syariah Surabaya dilakukan dengan metode Mathis and Jackson, yaitu mengembangkan 5 tahapan dalam proses analisis jabatan yang harus diadakan dengan suatu cara yang efektif. Yang pertama, planning the job analysis. Itu menentukan permasalahan utama dalam analisis jabatan, penentuan sasaran, dan permintaan persetujuan dari manajemen. Yang kedua ada preparing and communication the job analysis. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi pegawai yang ada di perusahaan dan mengkonfirmasinya kepada manajer departemen. Yang ketiga ada conducting the job analysis. Tujuannya untuk membuat angket dan para pegawai mengisi kuesioner yang telah dibuat, mensortir hasil angket menurut kelompok. Yang keempat ada developing job description and job specification. Tujuannya untuk membuat catatan terkait dengan uraian dan spesifikasi pekerjaan berdasarkan kuesioner yang telah diisi. Mengajukan catatan hasil kuesioner kepada manajer atau kepala divisi terkait untuk ditinjau ulang. Yang kelima ada maintaining and updating job description and job specification. Tujuannya untuk mengembangkan sistem yang ada sehingga terjaga keakuratannya. Apabila ada yang keliru, sehingga lakukan revisi. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis jabatan. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan pelaksanaan di lapangan dan penetapan hasil akhir. Persiapan berupa pembentukan tim analisis dan
pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja. Pelaksanaan lapangan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan penyempurnaan hasil olahan. Sedangkan kegiatan penetapan hasil akhir berupa penyajian hasil dan pengesahan tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit organisasi. Misalnya bagi unit organisasi yang memiliki tim analis, maka dapat langsung dilakukan kegiatan lapangan. Selanjutnya ada evaluasi jabatan di PT Bank Syariah BNI Syariah di Surabaya. Dalam proses evaluasi analisis jabatan pada PT Bank BNI Syariah di Surabaya, kita menggunakan metode peringkat atau ranking method dengan teknik keempat, yaitu menggunakan peta struktur organisasi sebagai acuan. Dalam hal ini, urutan jabatan disesuaikan dengan hierarki dalam peta struktur organisasi. Berikut merupakan uraian proses analisis jabatan. Jadi ada tingkat pertama, jabatannya ada Divisi Recovery and Remedial atau RMR, Satuan Pengawas Inter, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Bisnis Kartu, Divisi Operasional, dan Branch Manager. Alasannya kenapa mereka diberi tingkat 1 karena memiliki tanggung jawab langsung kepada bagian pusat sehingga beban yang ditanggung cukup besar. Yang tingkat 2 mencakup manajer area, branch internal control, dan manajer risiko pembiayaan. Alasannya tanggung jawabnya lebih kepada tingkat di atasnya sehingga beban yang ditanggung lebih ringan. Yang tingkat 3 mencakup business manager, manajer pengeluaran, dan operational manager. Alasannya tanggung jawabnya lebih kepada tingkat di atasnya sehingga beban yang ditanggung lebih ringan dan fokus pada bidangnya sendiri. Dan yang terakhir yang keempat ada mencakup recovery and remedial head, SMA financing head, sub branch office, consumer sales head, consumer processing head, financing card business head, dan customer service. Alasannya tanggung jawabnya lebih kepada tingkat di atasnya sehingga beban yang ditanggung lebih ringan dan fokus pada bidangnya sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan pada PT Bank BNI Syariah di Surabaya dalam pelaksanaan ini dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk mewakili unit kerja yang akan dianalisis. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu planning the job analysis, preparing and communication the job analysis, conducting the job analysis, developing job description and specification, dan maintaining and updating job description and job specification. Hasil evaluasi analisis jabatan pada Bank BNI Syariah di Surabaya dilakukan dengan metode non-kuantitatif, yaitu metode peringkat, menunjukkan adanya 4 tingkatan yang mengacu pada struktur organisasi. Alasan untuk penetapannya berdasarkan beban dan tanggung jawab yang dihadapi dalam pekerjaannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.